Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Hari ini saya akan ngebahas sedikit yang berbeda. Jadi saya mau nge-share pengalaman saya cukur rambut sendiri di rumah. Nah, kita udah 6 minggu ya. Udah 6 minggu di rumah, terus di karantina, bosen, gak bisa ke barber. Akhirnya kita beride untuk motongin saya dan anak saya. Tapi sekarang kita akan ngebahas tentang saya dulu potong rambut di rumah buat saya. Nah, plusnya apa potong rambut di rumah? Jadi saya dulu pas ngerantau itu pernah cukur rambut sendiri di kosan. Nah, kenapa? Karena di barber itu sekian dolar, kemudian alat cukurnya cuma berapa dolar. Akhirnya saya beli alat cukur sendiri, belajar dari YouTube, cukur sendiri. Terus hasilnya ya nggak bagus-bagus amat, jadi saya nggak bisa nyukur. Terus istri saya juga nggak bisa nyukur. Tapi menurut saya ini hasilnya lumayan bagus lah ya. Lumayan bagus. Sampingnya tipis, atasnya agak panjang gitu, ada nggak rata kalau misalkan di zoom, tapi kalau dari jauh sih masih oke. Oke, saya bahas dulu benefitnya kenapa kita harus potong rambut di rumah. Menurut saya dengan potong rambut di rumah kalian jadi tahu sebenarnya rambutnya mau dibawa kemana. Jadi kadang-kadang kalau kita ke barber, nah, udah tahu nih mau gaya model David Beckham yang kayak gini. Terus sudah sampai barber, pas mau ngomong ke tukang cukurnya, Mas pendekin aja deh, gitu. Kadang-kadang gitu, atau ya udah Mas rapin aja. Kenapa? Karena kita nggak berani ngomong ke dia, tukang barbernya, tukang cukurnya. Karena dia ada tamu, lagi ngantri, atau segala macem deh, malu untuk nunjukin foto. Nah, menurut saya dengan kita potong rambut sendiri itu bisa ngajarin kita tahu maunya apa. Kayak saya ini, saya pengennya belahnya ke tengah, ke kanan sini. Kemudian saya pengennya sininya itu tipis. Kenapa tipis? Karena kalau sininya banyak rambutnya, itu muka saya jadi agak lebih bulat gitu dibanding dengan kalau sampingnya tipis gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau cek tekniknya itu banyak banget di YouTube. Tapi secara simple nih yang saya belajar dari tukang cukur saya, itu sebenarnya teorinya gampang sih. Jadi kalau dari samping itu dia main pakai mesin cukur. Mesin cukurnya itu dari sepatu yang paling gede dulu, dari bawah ke atas. Habis itu makin ke bawah itu makin kecil. Namanya gradasi, atau kalau bahasa Inggrisnya itu fade. Kemudian kalau untuk atasnya itu biasanya dibagi section per section. Habis itu pakai gunting aja, nggak usah pakai gunting yang sasak gitu, cuma pakai gunting rambut aja, jangan pakai gunting dapur ya, karena beda. Oke, jadi dipotong aja, habis itu dari depan ke belakang, section by section. Nah, kalau belakang ya terserah deh, walau alam ya, yang penting depan, samping, oke. Kan di rumah aja, jadi nggak kelihatan sama orang. Nah, ini videonya saya akan tampilin sekarang.
Tigadam. Dum. Tigadam. 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 Nah, itu tadi videonya. Apa yang saya dapat, kualitasnya nggak begitu bagus. Kalau dari sini oke lah ya, tapi kalau dari kanan agak-agak nggak rata. Tapi nggak apa-apa, karena kan yang penting menurut saya dari depan saya ngelihatnya sih udah cukup. Nggak tahu ya belakangnya kayak gimana. Terus saya malah berantem sama istri saya karena saya mencoba mengutarakan apa yang saya mau, tapi istri saya juga dengan keahliannya dia menginterpretasikannya agak sedikit berbeda. Jadi ya nggak masalah lah, bumbu dalam rumah tangga. Tapi pada akhirnya kita berdua senang. Istri saya juga bangga terhadap hasilnya. Oh, bisa juga ya motong rambut gini-gini. Tapi semoga bisa belajar lagi jadi lebih bagus gitu. Ya udah, itu aja untuk video kali ini. Semoga kalian suka. Kalau misalkan kalian suka, silahkan like dan subscribe. Kalau nggak suka, dislike aja. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.